statistic during the World War II, Saudaraku, menurut data statistik pada selama Perang Dunia Kedua, the number of the American youth who died in the war was 300,000. jumlah anak-anak muda Amerika yang meninggal di dalam Perang Dunia Kedua tersebut jumlahnya itu 300.000 orang, 300.000 tentara. But after sending their son and husband to battlefield, Tetapi setelah mereka mengirim anak-anak laki-laki mereka, bahkan suami mereka ke medan pertempuran, did you know that people who died from heart problem to the anxiety and fear were over 1 million? tahukah saudaraku bahwa jumlah orang-orang yang meninggal gara-gara masalah hati atau jantung ya, gara-gara terlalu khawatir, terlalu takut, jumlahnya itu lebih dari 1 juta jiwa. Because of the fear of the war, they didn't fight. Ya, mereka merasa takut dan cemas gara-gara perang yang mereka pun tidak ikut berperang di dalamnya. The number of people who died from anxiety and fear was 3 times higher. Sehingga dari data ini kita melihat jumlah orang-orang yang meninggal gara-gara kecemasan dan ketakutan jumlahnya itu 3 kali lipat lebih tinggi. Likewise, fear has more threatened impact than gun and sword. Demikian juga rasa takut ternyata memiliki dampak yang mengancam ya, jauh lebih berat dibandingkan senjata ataupun pedang. You know, the fear is very bad. Sehingga saudaraku, Anda bisa melihat dari sini bahwa ternyata rasa takut itu, Fear takes away our energies in life and even put us to death. ternyata rasa ketakutan bisa menyedot tenaga kita dalam hidup ini dan bahkan membuat seseorang bisa mati. 2 Timothy 1:7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan pikiran tenang. God did not give us a spirit of fear. Allah tidak pernah memberi kita roh yang memberikan ketakutan. God only give us a spirit of power, love, and a sound mind. Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, dan pikiran tenang atau pikiran yang jernih. Do you know what commanding words appear the most in the Bible? Tahukah saudaraku perintah apa yang paling banyak muncul di dalam Alkitab kita? What is it? Apa itu? Do not fear. Sehingga Do untuk not fear. setiap harinya Alkitab ini berkata kepada kita, jangan takut, jangan takut. You have said in the morning, do not fear and go out. Do Tiap not kali. fear, go out. Something like that. Tiap- It's good too. Every day. Ya, ini alat yang sangat baik. Tiap pagi kita berkata jangan takut, baru kita berangkat pergi kerja. Baru lagi jangan takut, baru kita melakukan kegiatan kita. Ephesians 6:16, 17. Dalam segala hal, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Our weapon is only a sword of the Holy Spirit. That's the word of God. Senjata kita satu-satunya adalah pedang Roh Kudus yang adalah firman Allah. And the faith of that come from the word of God. Yaitu iman yang muncul dari firman Allah. Be armed with the sword of the Holy Spirit and the shield of faith. Biarlah kita diperlengkapi dengan pedang daripada Roh Kudus dan perisai iman. By living according to the way to receive the God's blessing, Dengan cara hidup seturut dengan cara untuk menerima berkat Tuhan ini, I hope we live better today than yesterday and better tomorrow than today. Friends and sisters, today I'm so glad to see you in the Bandung, Indonesia. saudara-saudariku, hari ini saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di Bandung di Indonesia. I'm so happy to see the Pastor David, Lillian, and the member of you. Bahagia bisa berjumpa dengan Pastor David, dengan Ibu Lelen dan jemaat di GBI Sukawarna. Act 20:35. Mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Like Jesus said, I hope you become a cheerful giver rather than only receiving. Seperti yang Yesus katakan, aku berharap engkau menjadi pemberi yang bersukacita, lebih suka memberi daripada menerima. Then God will give you His
overflowing blessing. Maka Allah akan mengaruniakan kepadamu berkat-Nya yang melimpah-limpah. So today I'd like to share the message entitled The Way to Receive God's Blessing. Karena itu pada hari ini saya rindu sekali bagikan sebuah pesan firman Tuhan, cara untuk menerima berkat Tuhan. What is the way to receive God's blessing? Apa itu caranya untuk kita bisa menerima berkat Tuhan? Number one, have a joy in God. Yang pertama, milikilah sukacita di dalam Tuhan. Psalm 16:11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di dalam hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. You know, Amin. no one want to be lonely. Saudaraku, tidak ada satu orang pun yang mau hidup sendirian atau kesepian saja. I heard about a man lived alone without family at the basement in New York, USA. Saya pernah mendengar ada seorang pria, dia hidup sendirian saja tanpa keluarga di basement di Amerika. Then when he returned home after hard work, he felt so lonely. Ketika dia kembali pulang ke rumahnya setelah bekerja keras, dia merasa sangat sendirian. But when he saw even a mouse moving around in the floor, Dan kemudian ketika dia melihat ada seekor tikus jalan-jalan di atas lantai. usually this is a mouse, oh terrible, something like that. Ya biasanya kita kan, wah kita ketakutan, geli gitu ngeliat tikus jalan-jalan. But in his case, oh, I'm so glad to see you, mouse. Tetapi Something like dalam that. kejadian ini, oh aku senang sekali bisa lihat ternyata ada tikus kunjungin dia di basement itu. I thought that he is a very lonely person. Dan saya berpikir, wah orang ini pasti sangat-sangat kesepian hidupnya. It's said that some raise so many birds and fishes and dogs and cats because they are lonely. Saya juga mengenal orang-orang yang mungkin memelihara peliharaan burung-burung, memelihara ikan, memelihara anjing ataupun kucing. Karena mereka merasa sangat kesepian. You know, the modern day people are very busy. Seperti yang saudara ketahui bahwa di zaman modern ini, orang-orang itu sangat sibuk. And we see the people people walk very fast and very busy at work. Dan ketika kita melihat cara orang-orang itu berjalan, ya dari jalannya aja mereka jalan cepat banget. Dan mereka sangat sibuk dalam pekerjaan mereka. Then one day, people suddenly feel lonely. Oh, I'm lonely. Dan kemudian tiba-tiba suatu hari, orang-orang ini mulai rasa sendirian. Oh, aku rasa kesepian. Nobody take care of me. Oh. Nobody loves me. Something like that. Nggak ada orang yang mengurusi aku, tidak ada orang yang menyayangi aku. Kira-kira seperti itu yang dirasakan. So it is said that modern people today feel the solitude in the crowd. Dan kita bisa katakan hari-hari ini bahwa manusia modern, mereka justru merasa kesepian di tengah-tengah orang banyak. Generally, there are two types of loneliness. You know that? Dan pada dasarnya tahukah Anda bahwa ada dua jenis kesendirian? First, we intentionally have loneliness. Yang pertama, kita memang sengaja memiliki perasaan kesendirian ini. It's when we study or pray. Yaitu ketika kita mau belajar atau kita mau berdoa. It is good loneliness since it is good for our self-growth. Maka ini adalah sebuah bentuk kesendirian yang bagus. Sebab ini sangat baik untuk perkembangan pribadi kita. For me, I have to be alone to memorize the piano piece well to prepare the piano recital. Dan buat saya sendiri, saya tuh mesti ada sendirian gitu ya. Untuk saya bisa menghafal bagian-bagian not piano untuk mempersiapkan sebuah resital piano. In our Christian life, often we should have a time to pray and meditate alone for fellowship with God. Bahkan di dalam hidup kekristenan kita seringkali kita harus punya waktu sendirian untuk berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan dan berfellowship dengan Tuhan. Second is unwanted feeling of loneliness. Yang kedua, rasa kesepian yang tidak kita inginkan. People feel they are alone in this world. Itu ya, berasa khawatir dan bahwa kita nih sendirian di dunia ini. This is a bad loneliness Maka ini adalah sebuah kesendirian yang sangat buruk. because it brings fear and anxiety. Sebab kesepian seperti ini akan membawa rasa takut dan rasa cemas. When people feel this kind of bad loneliness, they might become the negative, critical, and even fall into
depression. Ketika kita merasa kesendirian yang buruk seperti ini, maka seringkali kita mulai jadi negatif, jadi gampang mengkritik, bahkan masuk di dalam. As you know, the God created human in His own image and have a joyful fellowship with God. Seperti yang kita semua tahu bahwa Allah menciptakan manusia di dalam gambarnya dan Dia memiliki sebuah persekutuan yang penuh sukacita di dalam Dia. But because of Adam and Eve committed sin by Satan's temptation, Tetapi karena Adam dan Hawa melakukan dosa oleh karena godaan setan, the relationship with God was broken. maka hubungan dengan Allah itu akhirnya menjadi putus atau menjadi hancur. Then human was driven out into this world from the Garden of Eden. Maka umat manusia ketika itu harus diusir keluar masuk ke dunia ini, diusir keluar dari Taman Eden. Then they cannot live in the Garden of Eden. Mereka tidak bisa lagi ada di dalam Taman Eden. So that the why people feel lonely and vain. Dan itulah sebabnya mengapa manusia bisa rasa kesepian dan seperti hidup itu sia-sia. To heal this loneliness, basically, we need to recover the relationship between God and us by repenting sin. Dan untuk kita bisa memulihkan rasa kesepian seperti ini, kita perlu memulihkan kembali hubungan antara kita dengan Allah. Caranya bertobat dari dosa-dosa And kita. then welcome Jesus into our empty hearts. Dan kemudian mengundang Yesus masuk di dalam hati kita yang tadinya kosong itu. Matthew 11:28-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jesus said that we have come Jesus with a weary burden, He will give rest in our souls. Yesus berkata, jikalau kita datang kepada Dia membawa segala beban berat kita, maka Dia memberikan ketenangan kepada jiwa kita yang lelah itu. If we come to Jesus and feel with the Holy Spirit who gives us joy and peace, Jikalau kita mau datang kepada Yesus dan dipenuhi oleh Roh Kudus yang akan memberikan kita sukacita dan damai sejahtera itu, we can understand, care about others and overcome loneliness and nothingness. maka kita nantinya akan sanggup memahami, kita akan bisa mempedulikan orang lain. Somebody said that there is some effective way to the healing loneliness. Saudaraku, dikatakan ada beberapa cara efektif untuk bisa menyembuhkan rasa kesepian ini. First one is laughter and smile. Yang pertama, tertawa dan tersenyum. Norman Carson treated his deadly illness by laughter. Saudaraku, Norman Carson, dia satu penyakit yang mematikan atau penyakit parah dengan tertawa. He studied the effect of the laughter and then became the father of laughter study. Dia mempelajari dampak atau efek dari tertawa dan kemudian dia menjadi In his bestseller titled Anatomy of the Illness, he said laughter is the bulletproof jacket. Saudara, di dalam bestseller tulisannya yang menjadi bestseller ya yang berjudul Anatomi Penyakit, dia berkata bahwa tertawa itu semacam rompi anti peluru buat kita. He said no germ, virus and bacteria can get into the person who laughed. Ya, orang ini menyampaikan bahwa tidak ada kuman, tidak ada virus, bakteri yang bisa masuk atau menyerang orang-orang yang mau tertawa. If you laugh well, there is no room to be lonely. Saudara, kalau kita bisa tertawa dengan baik, maka udah nggak ada ruangan lagi untuk rasa kesepian. We can laugh loud voice with a smile. It's good for our life. Saudaraku, kita bisa tertawa dengan kencang ya, dengan suara yang nyaringnya, ini bagus untuk kita semua. Without any meaning, you laugh. The body said, "Oh, you laugh. It's good. Good condition. It's good. Oh, yeah." And then the good things come out. Saudara, ketika kita tertawa, maka segala sesuatunya akan menjadi jauh lebih baik, sehingga yang keluar dari diri kita pun akan baik adanya. Let's laugh the loud voice together, okay? Mari kita mau tertawa dengan suara yang kencang sama-sama, oke? Yes. Now let's begin then laugh.
Sometimes you laugh at home in the mirror and Ya, di rumah Anda boleh coba di hadapan cermin, Anda boleh tertawa saudara dengan kencang. or the toilet, it's okay. Ya, di toilet boleh juga saudara, nggak And the apa-apa. bedroom, it's okay. Ya, di kamar tidur oke. Laugh, loud Anda voice. tertawa dengan suara yang kencang. Then it's good for you. Ya, bagus buat Anda. Even if we don't laugh aloud by the smile, we can overcome the loneliness too. Juga saudaraku, kadang-kadang kalaupun kita mungkin belum tertawa dengan kencang, hanya dengan tersenyum kita bisa mengatasi kesepian kita. Smile is good too. Ya, tersenyum itu bagus juga. There's a power of the smiling face that softens the relationship with others. Ya, ada kuasa dalam wajah yang mau tersenyum. Ini bisa melembutkan ya, membuat hubungan kita dengan orang lain jadi lebih baik. Treat the loneliness. The number one is a smile. Ya, untuk bisa menangani kesepian, yang pertama dengan tersenyum. Second one is a touch with a gentle voice. Ya, yang kedua adalah sentuhan, ya, sentuhan dengan suara yang lembut. Touch other gently and shake hands. Menyentuh orang lain dengan lembut, memberikan salam. You know that my students, she graded and become the professor, and then she like to listen the husband's gentle voice. Ada seseorang, ya dia senang sekali mendengar suara suaminya yang lembut sekali. But her husband didn't say much. Jarang sekali berbicara, tidak banyak ngomong. Just eat dinner and go to the bedroom and sleep. Cuman makan malam bersama dan kemudian masuk ke kamar dan tidur. She doesn't like it, so how can I do for my husband to speak the gentle voice? Dan kemudian perempuan ini mulai berpikir, bagaimana caranya supaya suamiku ini bisa berbicara dengan suaranya yang lembut itu. You know that the famous actor is of Song Joong-ki. Ada aktor yang terkenal, Son Joong-ki. Then one day, her husband saw that the handphone in the Song Joong-ki picture. Dan kemudian suaminya itu melihat di dalam handphone foto dari Son Joong-ki. Then her husband is very upset. Why do you put picture in the Song Joong-ki in your handphone? Dan suaminya ini marah, kenapa kamu pasang fotonya Son Joong-ki di handphone kamu? Then she said, I want to hear your voice like a Song Joong-ki. Saya kepingin mendengar suaramu seperti Son Joong-ki. So many women want to hear the gently voice from husband. You know that husband? You know that? Sudah banyak perempuan kepingin mendengar suara lembut dari suaminya. It's same for them. The husband want to hear the wife is soft. Begitu juga dengan suami. Suami ingin mendengar suara istrinya yang lembut-lembut. Soft voice and gently voice and a little touch Dan or shake hands. It's very good. Ini sangat bagus sekali untuk suara yang lembut, ya, omongan yang lembut, bahkan sentuhan yang lembut diberikan. Then third one is that the one is the close fellowship with the family and friends. Maka cara yang ketiga adalah sebuah hubungan yang erat, hubungan yang akrab antar keluarga dan dengan sahabat. Yeah, we have to the good fellowship with the friends too. Kita harus membangun hubungan yang baik dengan keluarga maupun dengan sahabat-sahabat kita. So I think I mentioned to my students, when you are parents to take care of children, then you can give us some good things, not expensive one, but good things. Saudara, sama seperti murid-murid saya yang belajar piano ya, ketika mereka menikah, mereka meminta orang tuanya untuk membantu. Mungkin tidak mahal, tapi sesuatu yang berarti untuk orang tua mereka. And I asked that you have said to your mom, thank you, this is a small gift for you, the taking care of my kids. I could study, attend the party, and something like that. Dan kemudian orang ini cerita bahwa mereka mengucapkan terima kasih kepada mamanya sebab karena mamanya mau mengurus anak mereka, maka orang ini bilang, aku jadi bisa belajar, aku bisa bekerja, aku bisa bahkan pergi party atau pesta. Hal-hal yang demikian bisa dikerjakan karena mamanya membantu dia. We have a joy in God together. It's very important. Supaya kita bisa bersuka cita bersama-sama, ini sangat penting sekali. Number two, then is do not fear and be courageous in God. Yang kedua, kita harus berani, jangan takut dan harus punya keberanian di dalam Tuhan. Joshua 1:9.
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Do you know what happens tomorrow? Tahukah saudaraku apa yang akan terjadi besok? You do not know what happened in the minute. Kita bahkan tidak tahu apa yang akan segera terjadi dalam 1 menit. Then human being too weak and afraid. Sehingga dengan demikian manusia sangat terlalu lemah dan But God said to us, be strong and courageous. tetapi Allah berkata kepada kita, jadilah kuat dan berani. Repeat now. Kita boleh ulangi bersama-sama. Be strong Jadilah kuat and courageous. dan berani. Do not fear. Jangan takut. I'm with you. Aku menyertai engkau. I'm with you wherever you go. Aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. The famous Dr. Norman Vincent Peale of the United States, then the 40% people worried, anxiety and fear about the past, not now, later, 1 month ago, 1 year or 10 years ago. 40% people worried. Ada satu dokter yang terkenal dari Amerika, Dr. Norman Vincent, dia berkata 40% dari jumlah orang-orang, ya, orang-orang ini khawatir dan cemas dan memiliki ketakutan tentang masa lampaunya. But the 5% is about the future. It not existed yet. Oh, maybe next year, maybe 5 years, 10 years, something happens, something worry and anxiety Dan and fear. kemudian 50% mereka takut tentang masa depannya. Oh, mungkin tahun depan, mungkin 5 tahun lagi. Ya, sesuatu yang sebenarnya belum ada, tapi mereka cemas, mereka sudah khawatirkan. You don't need to worry about the futures. Kita tidak perlu khawatir akan masa depan kita. Only 10% is about now, the present. Ya, dan hanya 10% saja ya tentang masa yang sekarang ini. So we don't need to worry about the past and the future. Sehingga kita tidak perlu khawatir akan masa lalu kita ataupun akan masa depan kita. Only 10% you have to worry. Hanya 10% saja ternyata yang perlu kita pikirkan. You know that the only 10% of fear exists in reality. Ya, realitanya itu hanya 10% saja. According to statistic during the World War II, Saudaraku, menurut data statistik pada selama Perang Dunia Kedua, the number of the American youth who died in the war was 300,000. jumlah anak-anak muda Amerika yang meninggal di dalam Perang Dunia Kedua tersebut jumlahnya itu 300.000 orang, 300.000 tentara. But after sending their son and husband to battlefield, Tetapi setelah mereka mengirim anak-anak laki-laki mereka, bahkan suami mereka ke medan pertempuran, did you know that people who died from heart problem to the anxiety and fear were over 1 million? tahukah saudaraku bahwa jumlah orang-orang yang meninggal gara-gara masalah hati atau jantung ya, gara-gara terlalu khawatir, terlalu takut, jumlahnya itu lebih dari 1 juta jiwa. Because of the fear of the war, they didn't fight. Ya, mereka merasa takut dan cemas gara-gara perang yang mereka pun tidak ikut berperang di dalamnya. The number of people who died from anxiety and fear was 3 times higher. Sehingga dari data ini kita melihat jumlah orang-orang yang meninggal gara-gara kecemasan dan ketakutan jumlahnya itu 3 kali lipat lebih tinggi. Likewise, fear has more threatened impact than gun and sword. Demikian juga rasa takut ternyata memiliki dampak yang mengancam ya, jauh lebih berat dibandingkan senjata ataupun pedang. You know, the fear is very bad. Sehingga saudaraku, Anda bisa melihat dari sini bahwa ternyata rasa takut itu, Fear takes away our energies in life and even put us to death. ternyata rasa ketakutan bisa menyedot tenaga kita dalam hidup ini dan bahkan membuat seseorang bisa mati. 2 Timothy 1:7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan pikiran tenang. God did not give us a spirit of fear. Allah tidak pernah memberi kita roh yang memberikan ketakutan. God only give us a spirit of power, love, and a sound mind. Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih dan pikiran tenang atau pikiran yang jernih.
Do you know what commanding words appear the most in the Bible? Tahukah saudaraku perintah apa yang paling banyak muncul di dalam Alkitab kita? What is it? Apa itu? Do not fear. Sehingga Do untuk not fear. setiap harinya Alkitab ini berkata kepada kita, jangan takut, jangan takut. You have said in the morning, do not fear and go out. Do Tiap not kali. fear, go out. Something like that. Tiap- It's good to every day. Ya, ini alat yang sangat baik. Tiap pagi kita berkata jangan takut, baru kita berangkat pergi kerja. Baru lagi jangan takut, baru kita melakukan kegiatan kita. Ephesians 6:16, 17. Dalam segala hal, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Our weapon is only a sword of the Holy Spirit. That's the word of God. Senjata kita satu-satunya adalah pedang Roh Kudus yang adalah firman Allah. And the faith of that come from the word of God. Yaitu iman yang muncul dari firman Allah. Be armed with the sword of the Holy Spirit and the shield of faith. Biarlah kita diperlengkapi dengan pedang daripada Roh Kudus dan perisai iman. By living according to the way to receive the God's blessing, Dengan cara hidup seturut dengan cara untuk menerima berkat Tuhan ini, I hope we live better today than yesterday and better tomorrow than today. saya sungguh berharap Anda boleh hidup lebih baik pada hari ini dibandingkan kemarin, bahkan esok yang lebih baik daripada hari ini. Let's have a victory of Jesus Ya, Christ. mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus.